warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Muspitasari. Saya Sela Patricia Dewi Fortuna. Saya Tania Yofi Arnanda. Saya Jaya Devada Pitama. Kami dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung. Kami akan mempersembahkan video hasil wawancara kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami akan mewawancarai dengan tema kesetaraan gender. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sela Patricia Dewi Fortuna. Saya Tania Yofi Arnanda. Saya Jaya Devada Pitama. Saya Dian Muspitasari. Dan di sini kami sudah bersama narasumber kami, Bapak. Nama saya Bambang Priambodo, pangkat Sersan 2. Sekarang jabatan saya Babinsa Desa Pinggirsari, Kuramil 080704 Ngatru, Kodim 0807 Tulungagung. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kesetaraan gender? Kesetaraan gender, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah mungkin suatu keadaan tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, baik dari hak maupun kewajiban. Contohnya, kalau zaman dulu kan anak perempuan biasanya tidak usah sekolah tinggi-tinggi sama orang tuanya, ya ujung-ujungnya nanti ke dapur, nanti ujung-ujungnya merawat anak. Kalau sekarang semua mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan setinggi apapun sama dengan yang cowok. Begitu pula untuk pekerjaan, baik perempuan maupun laki-laki berhak untuk bekerja dimanapun, di instansi manapun, memiliki peluang yang sama. Itulah yang dinamakan kesetaraan gender. Pertanyaan yang selanjutnya, Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang wanita yang sekolah tinggi? Apakah hanya laki-laki saja yang bisa sekolah tinggi atau gimana? Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk sekarang baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan untuk seorang perempuan itu sama besar manfaatnya. Contohnya seumpama seorang perempuan atau wanita sekolah di sekolah kesehatan lah, sekolah kesehatan, biarpun nanti suatu saat kalau sudah berumah tangga tidak mendapatkan pekerjaan, pasti ada manfaatnya. Contohnya seumpama anak sakit, pasti bisa tahu ini sakitnya ini, perawatannya begini. Kalau termasuk suami yang sakit, ini suami saya sakit ini, obatnya ini, tidak perlu ke dokter, perlu dicarikan obat sendiri. Contoh lagi, sekolah di bidang pendidikan. Pendidikan juga manfaatnya untuk mendidik anak, kecuali walaupun anak sudah dididik di sekolah, karena waktu di sekolah itu kan cuma beberapa jam saja. Yang lama itu kan di rumah atau di keluarga. Kalau sudah mempunyai latar belakang pendidikan, seorang istri, seorang perempuan pasti bisa mengajari sedikit-sedikit anaknya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang wanita bila bekerja menjadi seorang poli? Kan sekarang banyak. Sebenarnya tidak ada larangan untuk wanita untuk menjadi pekerja apapun, termasuk kuli atau pekerjaan kasar. Namun pekerjaan kuli itu kan mempunyai resiko dan perlu kekuatan fisik dan ketahanan tubuh.
apa sekiranya mampu ya boleh-boleh saja. Intinya tidak ada larangan untuk itu, tidak ada larangan atau undang-undang yang melarang itu. Tergantung fisik, kekuatan dan yang perusahaan yang mau menerima lah. Rata-rata perusahaan memang mencari tenaga yang lebih prima. Itu laki-laki kan tenaganya prima, kan yang dibutuhkan tenaganya bukan otaknya kan. Ya memang dibutuhkan otaknya, cuman kan lebih banyak tenaganya yang tahanan fisiknya itu tadi. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa pendapat Bapak tentang hanya anak laki-laki yang boleh keluar malam? Keluar malam dalam hal apa ini? Misalnya main gitu. Baik, kalau anak dalam masa pendidikan, anak sekolah itu namanya anak perempuan maupun anak laki-laki, sebenarnya kalau tidak ada kepentingan tidak boleh keluar malam, itu menurut saya. Untuk pendapat cuma boleh anak laki yang keluar malam itu salah. Sebenarnya anak laki-laki itu tidak boleh keluar malam kalau tidak ada kepentingan. Kalau cuma buat ngopi, cuma nongkrong itu tidak boleh. Karena apa? Pelajar tugasnya belajar dan belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya, sudah memberikan waktunya. Dan sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Patricia Dewi Fortuna, dan di sini sudah ada narasumber saya, Ibu silahkan. Nama saya Rahma Suryanti, saya mengajar di SDN Saputra Sari. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang kesetaraan gender? Tentang kesetaraan gender, menurut saya itu harus setara, harus sama. Pria dan wanita itu sama-sama mempunyai hak yang sama. Mereka juga punya kewajiban yang sama. Apalagi ada emansipasi wanita saat ini yang diperjuangkan oleh RA Kartini. Pertanyaan kedua, menurut Ibu mengapa kesetaraan gender penting dalam masyarakat kita? Ya, menurut saya sangat penting. Karena dengan adanya kesetaraan itu kita tuh bisa merasakan sama-sama bahwa laki-laki dan perempuan itu setaranya itu sama, ya berpendidikan yang sama, terus dia juga memiliki hak dan kewajiban juga yang sama, pekerjaan yang bisa saat ini banyak, presiden juga banyak yang wanita, terus kemudian guru juga gitu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dokter pun juga sama, polisi pun juga sama, ada yang perempuan, ada yang wanita, ada yang laki-laki juga. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pentingnya mendukung kesetaraan gender di lingkungan pendidikan? Ya, itu sangat penting. Karena kesetaraan gender itu agar kita tidak ada kecemburuan sosial. Yang laki-laki dan perempuan itu mempunyai pendidikan yang sama. Terus agar kita itu bisa berpola pikir yang bagus. Dan masa depan anak bangsa juga dipentingkan. Kita tidak memandang, itu perempuan, tanggulnya ning pawon. Oh, tidak seperti itu. Sekarang karena ada emansipasi wanita yang tadi, itu kita itu punya hak yang sama. Kita seorang wanita, kita juga bisa berpendidikan yang tinggi, kita juga bisa menjadi wanita yang karir, kita juga dapat mempunyai penghasilan yang tinggi. Kita tidak hanya meminta kepada laki-laki saja, kita buktikan kalau kita itu seorang wanita yang hebat. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Depada Fitama, dan sekarang saya bersama Ibu Israel Rimasiro. Saya akan bertanya tentang pendapat panjenengan, menurut Ibu, mengapa kesetaraan gender penting dalam masyarakat? Ya, ini penting karena di zaman sekarang itu masih banyak yang memandang kalau perempuan itu masih di bawahnya laki-laki. Padahal seharusnya di zaman sekarang itu kan sudah disamakan, gitu loh. Ya,
kadang ada yang orang tua itu yang masih terbawa dengan perempuan itu harus CDM. Iya, ya itu dalam bahasa Jawa itu ada ya, pokoknya istilahnya hanya cuma di dapur. Padahal jika kita mau mengikuti perkembangan zaman, mau memahami, mau menerima, itu zaman sekarang ini perempuan banyak berkembang. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting mendukung kesetaraan gender dalam lingkungan pendidikan? Menurut saya sangat penting sekali karena apa? Tentunya jika kita mendukung perubahan tersebut akan menimbulkan kemajuan bagi Indonesia. Karena nggak cuma laki-laki aja yang bisa berpikiran luas, berkarya, terus ada mengadakan perubahan, tapi perempuan itu juga bisa. Karena dari saya ini sebagai guru TK, kebanyakan anak-anak itu yang perempuan itu malah lebih rajin, lebih telaten, lebih gampang untuk diajar, lebih gampang untuk dididik. Bukan berarti yang laki-laki sih enggak, cuman ya harusnya memang setara. Selanjutnya, menurut Anda apa saja hambatan dalam mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat kita? Kalau dari saya sih mungkin dari segi pemikiran atau pandangan, karena mungkin ada ya orang tua yang dari sekarang itu masih istilahnya itu power, masih terbawa dengan jam-jam dulu ya. Jadi untuk memahamkan itu, untuk apa ya, intinya agar mereka mengerti itu yang selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat kita? Yang pertama, yang tentunya dari diri sendiri. Kita harus menunjukkan punya rasa kesadaran bahwa ya perempuan dan laki-laki itu sama, boleh dibedakan. Karena ya dari Allah sendiri pun juga itu semua orang punya apa ya bakat, minat, dan tentunya bisa berkembang. Terus yang kedua, kita mungkin dalam lingkungan itu masih besar, kita bisa memberikan perhatian dengan cara mungkin dibuktikan, tidak dengan omongan. Nah, terus nanti kalau sudah tinggal pengaplikasiannya sendiri seperti gimana, bisa diteruskan. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah kesetaraan gender bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Bisa, karena itu dari awal bisa dari kemajuan itu perubahan dari pemikiran sosok perempuan yang mungkin lebih telaten, lebih teliti, itu nanti bisa apa ya namanya mendukung dari perekonomian tersebut. Jadi kadang itu lebih kreatif, lebih pintar berkarya, gitu. Jadi tidak terbatas cuma di satu dari pemikirannya laki-laki saja. Baik, terima kasih atas waktu dan pendapatnya Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dian Puspitasari. Sekarang bersama Bapak Sinta. Saya Dani Arisa Putra. Ya. Saya akan mewawancarai Bapak. Pertanyaannya yang pertama ya Pak. Ya, Mengapa penting bagi semua orang untuk memiliki kesempatan yang sama di sekolah? Laki-laki sama perempuan gitu. Kan biasanya kalau perempuan sekolah tinggi itu ada yang bilang aja dur-dur gitu kan. ya, Ya baliknya yang tadi temanya kan kesetaraan gender, karena untuk sekarang mungkin tidak hanya laki-laki yang bisa mencari nafkah gitu, cuman perempuan juga kan bisa gitu. Maksudnya nggak harus orang, jangan samain orang dulu sama sekarang. Orang sekarang tuh lebih milenial kasarannya. Nggak hanya kalau dulu patokannya udah penting sekolah, baca udah keluar tuh, toh intinya bisa masak sih enak. Tapi kesannya sekarang kan enggak, laki-laki pun bisa. Aku sama aja sih, maksudnya laki-laki juga bisa masak, bisa setrika dan lain-lain. Begitupun juga cewek kan semua bisa handle gitu loh. jadi menurut Bapak itu nggak harus gitu ya, nggak setuju dengan Bapak gitu. Aku setuju dengan kesetaraan gender itu, setuju. Maksudnya
ya semua orang kan bisa ngelakuin itu, nggak hanya cowok, cewek pun bisa gitu. Terus, apakah semua pekerjaan bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, Pak? Bisa, cuman hanya mungkin tertentu ya. Tapi kalau untuk perempuan ya kasarannya yang untuk pekerjaan mungkin yang ringan-ringan aja mungkin. Tapi kalau untuk yang berat-berat ya bisa aja, cuman kayak kasihan. Mungkin baliknya kan seperti itu. Kayak tenaganya gitu ya? Jadi malah ya bisa, cuman bisa orang itu kalau mau bisa, jadi ya bisa. Tapi kalau cewek yang berat-berat kan kasihan, biasa juga kan gitu. Yang terakhir, kenapa kalau cewek itu dipandang lebih Nggak ada ya. iya, Kalau itu. gender cewek itu lebih rendah daripada cowok? Iya mbak, aku nggak tahu ini. Kalau nggak salah di agama kan aneh ya. Kalau nggak salah jadi kalau di agama kan kalau nggak salah intinya sing cowok yang nafkahin ceweknya, ceweknya kan nggak harus. Tapi kan dengan adanya sekarang karena banyak cewek-cewek mesti begininya gitu, jadi apa sesuatu hal yang bisa membanggakan orang tua dan keluarganya gitu kan. Enggak. Terus itu kan biasanya kalau anak cowok pulang malam gitu kan dibiarin, tapi kalau anak cewek pulang malam cari bro dia juga kan gitu biasanya. Itu gimana menurut Bapak? Iya, Kan harusnya kan itu laki-laki sama juga nggak boleh. laki-laki itu Iya. juga sama. Cuma kenapa ya aku pun tadi ya contoh aku belum punya anak, tapi suatu saat kalau punya anak mungkin kayak gitu sama aja. Iya. Kenapa kenapa pulang cowok pulang malam dan cewek nggak boleh ya karena kayak nakal gini ada bekas ya kak. Tapi si cewek gila nakal ada bekas gitu loh. Jadi was gitu sama orang tua gitu. Soalnya sih nakal cowok kan yo gitu doang tuh. Tapi cewek ya ada bekas gitu lah. Tahu lah maksudnya. Ya rawan banget. Otomatis cewek. Yaudah Pak kalau gitu, terima Ya. kasih atas waktunya. Ya. Baik, sekarang saya akan mewawancarai Bapak Aziz ya Pak, Iya. tentang kesetaraan gender di desa ini. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang wanita yang sekolah tinggi? Apakah hanya laki-laki yang boleh sekolah tinggi Pak? Ya menurut saya itu untuk zaman sekarang saya kira sama-sama, laki-laki ya bisa sekolah tinggi ya harus, terus perempuan ya harus sekolah tinggi juga. Cuman kalau sekolah tinggi tapi perempuan itu kan punya berat sebagai nantinya jadi ibu rumah tangga, jadi ya tugas-tugasnya ya apa itu ya sebagai ibu rumah tangga ya harus ya sudah sebagai ibu rumah tangga gitu aja. Makanya Pak, kalau menurut Bapak itu kan ada orang ya Pak yang ngomong kalau kalau perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Itu pendapat Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya ya tidak harus gitu, karena sekarang kan emansipasi wanita itu ya setarakan dengan laki-laki. Untuk ekonominya juga kadang-kadang malah. Untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, pendapatnya Bapak tentang wanita yang bekerja sebagai kuli. Kalau untuk di daerah sini itu kurang layak, ya bahkan memang tidak ada untuk wanita sebagai ini. Yang banyak di sini memang sebagai ibu rumah tangga, wanita karir juga banyak. Baik, sekian wawancara diri saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Baik, jadi kesimpulan wawancara dari kelompok kami tentang tema kesetaraan gender ini adalah kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pemberian hak dan tanggung jawab yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Wawancara ini menyoroti beragam sudut pandang dan pengalaman terkait
kesetaraan gender baik dari pandangan pekerjaan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan bahwa masih ada upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang nyata. Pentingnya mengubah pandangan masyarakat terhadap peran gender, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama adalah landasan bagi masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam menghadapi tantangan ini, rekomendasi dari wawancara ini termasuk perlukan implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat masyarakat dan pemerintahan. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, serta perubahan norma sosial yang menghargai kontribusi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata bagi semua. Maka dari itu, perlunya pendidikan bagi setiap individu agar paham pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.